Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu zikril khutbatain qabla shalah wa ma fihima minal jalsah. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Malam ini kita membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Zikril Khutbatain Qabla Shalah wa ma fihima minal jalsah, yaitu pembahasan terkait dengan dua khutbah sebelum kita melaksanakan salat Jumat. Begitu pula apa yang terdapat di dalam dua khutbah itu, termasuk di dalamnya duduk di antara dua khutbah. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini, yang tentu sebenarnya kita sudah memahami, karena setiap hari Jumat kita perhatikan, kita melihat bagaimana seorang khatib itu melaksanakan khutbahnya. Belum pernah kita melihat ada pelaksanaan khutbah Jumat itu hanya satu khutbahnya. Tentu para khatib itu menyampaikan khutbahnya dalam dua khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Dan di antara dua khutbah ini, seorang khatib itu kemudian duduk di antara dua khutbah. Tentu ini juga yang kita akan lihat, apakah duduk di antara dua khutbah itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib, atau dia hanya hukumnya sunnah saja. Sekalipun begitu, saya kira belum pernah kita melihat ada khatib pada hari Jumat itu tidak duduk di antara dua khutbah. Ya, semuanya duduk di antara dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada 3 riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, yang kemudian diterima oleh Nafi. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman, wa Rasulullah SAW khutbah pada hari Jumat itu dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian setelah dia berdiri dia duduk. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri lagi. Qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari ini. Dari hadis ini disebutkan, dijelaskan bahwa
Ya seperti yang saya pikir kita sudah pahami, karena setiap hari Jumat kita menyaksikan bersama bahwa seorang khatib itu tentu ketika dia akan menyampaikan khutbahnya, dia menyampaikan salam, kemudian duduk, baru kemudian berdiri lagi, sudah menyampaikan khutbah pertama, baru kemudian duduk lagi, sudah itu kemudian berdiri lagi. Itulah yang dilakukan, yang kita kerjakan sampai hari ini. Sekalipun tentu ada perbedaan pandangan ulama, tapi kelihatannya belum pernah kita menyaksikan ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh khatib. Saya belum pernah melihat ada hal yang berbeda ya yang terjadi pada khatib itu. Umpamanya ada khatib yang tidak duduk, ya, antara dua khutbah, semuanya kemudian duduk. Itu yang pertama di jamaah maghrib. Yang kedua, yaitu hadis yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Ini salah satu sahabat yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Samurah mengatakan, kanat lin Nabi SAW khutbatan yajlisu bainahuma, bahwa Rasulullah SAW itu khususnya khutbah Jumat itu memiliki dua khutbah, dan di antara dua khutbah itu Rasulullah SAW duduk, yajlisu bainahuma. Tidak langsung khutbah pertama, langsung khutbah kedua. Rasulullah mengantarai khutbahnya itu khutbah pertama dan kedua dengan duduk sejenak. Sekalipun di sini tidak disebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, tapi yang jelas Rasulullah SAW, kata Jabir bin Samurah, itu duduk di antara dua khutbah. Nah, di khutbah itu sebenarnya isinya apa? Yaqra'ul Quran wa yuzakirun nas. Nah, sekalipun di sini tidak disebutkan semua ya. Tentu dalam khutbah itu ada ayat-ayat yang dibacakan. Nah, itu yang biasa kita dengar ya, dalam setiap khutbah itu pasti ada ayat yang disampaikan. Selain itu yuzakirun nas, khatib itu juga mengingatkan kepada jamaah, mengingatkan kepada kita semua. Nah, di sini kita lihat bahwa memang khutbah Jumat itu sifatnya nasihat ya, sifatnya peringatan, bukan hanya sekedar khutbah saja, berbicara biasa-biasa saja. Bahkan seorang khatib pada hari Jumat itu sama sekali tidak dibenarkan untuk membuat jamaah itu menjadi ketawa. Kenapa? Karena isinya adalah mau'izah hasanah, isinya adalah nasihat. Nah, inilah bedanya sebagian khatib kita sekarang ini. Ada khatib itu yang maaf ya, sepertinya menjadi provokator ya, memprovokasi jamaah. Apalagi kita di Indonesia menjelang atau pada saat menjelang pilkada, pilpres, ya pileg, itu sering sekali kita mendengarkan khatib itu seperti provokator, seperti tim sukses ya. Padahal sebenarnya tidak dibenarkan. Isinya harus berupa nasihat. Tentu menasehati para jamaah. Ini menjelang kita pilpres, pilkada, pileg ini, mestinya menyampaikan pada jamaah semua bagaimana kita tidak saling membenci antara satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda pilihan. Menyampaikan kepada mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Bagaimana kepentingan umat Islam ketika kita bersatu umpamanya, tentu hal-hal yang seperti ini disampaikan. Ini yang disebut dengan mau'izah hasanah. Jangan justru menjadi provokator, memprovokasi jamaah. Ya, apalagi ke depan ini
Apalagi yang lalu ya, maaf ya, pada pilpres yang lalu luar biasa umat Islam itu terbelah. Yang sampai ini lagi yang terjadi pada masa yang akan datang. Kalau dia dukung ini, maka dia seperti ini. Dia dukung ini akan begini. Nah, kita sendiri yang rugi. Ya. Dalam khutbah itu kata Jabir bin Samurah itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan hadis-hadis Nabi, nasihat yang harus disampaikan. Tentu menyampaikan kebenaran, karena kalau Al-Quran hadis yang disampaikan, menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis, itu adalah kebenaran yang kita sampaikan. Ya. Dan ini yang disebut dengan yuzakirun nas. Kemudian hadis yang terakhir, sebelum saya bacakan penjelasan hadis ini masih dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakhtubu qa'iman. Rasulullah SAW itu ketika dia khutbah itu dalam keadaan berdiri. Ya, Nabi tidak duduk kalau khutbah. Dan sudah berdiri, tsumma yajlis, dia kemudian duduk, artinya duduk. Tsumma yaqumu fa yakhtubu qa'iman. Kemudian dia berdiri lagi sesudah duduk. Kemudian dia menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kata Jabir bin Samurah, "Faman nabaka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab." Kalau ada informasi yang sampai kepada kamu, ada yang menginformasikan, ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan duduk, faqad kadzab, itu artinya bohong. Maksudnya bisa jadi ada orang yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pernah khutbah dalam keadaan duduk. Kan seperti saya sekarang ini Pak, kan khutbah namanya. Khutbah itu kan artinya pidato ya. Cuma beda khutbah Jumat dengan khutbah seperti sekarang. Kalau khutbah Jumat itu memang jadi rangkaian yang tidak terpisahkan dengan salat Jumat. Kalau khutbah sesudah maghrib, antara maghrib isya, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan salat maghrib dan isya, nggak ada hubungannya. Cuma ya ketika kita mengikuti ceramah atau khutbah antara maghrib dan isya, kita duduk mendengarkan, maka selama kita duduk, kita dinilai, dihitung melaksanakan salat sunnah terus. Dan salat sunnah kita itu dihitung salat sunnah yang sempurna. Ya, karena bisa jadi kita salat sunnah itu rakaatnya cukup banyak, ternyata isinya melompong, itu isinya kosong. Tapi kalau kita mendengarkan khutbah atau ceramah ya antara maghrib dan isya, jangan pernah kita ragu, itu dinilai kita sholat itu. Sehingga saya sering mengatakan gini, kalau ada penceramah tidak usahlah sholat, karena itu dinilai sholat. Ya, kita sedang ceramah, Joko Tosi mas sempaja koro. Baru di depannya lagi penceramah dia sholat. Ya untung kalau dia tidak lihat penceramah kalau dia sholat. Jangan sampai sementara sholat, nah lihat-lihat juga penceramah. Nah itu kan ya gitu. Kan ada yang begitu Pak. Ya. Cuma beda ya, beda dengan kalau kita sedang mendengarkan ceramah, kan boleh juga sambil kita berzikir, bertasbih. Wah itu tambah banyak lagi pahalanya. Ya. Cuma yang seperti ini yang saya katakan tadi, saya lihat itu semakin hari itu semakin menurun itu animo masyarakat kita mendengarkan ceramah. Tapi kalau mendengarkan musik, wah luar biasa itu. Kalau ada artis yang datang di kota Makassar baru jam 3 sore itu sudah penuh itu lapangan, karena mereka mau joget. Mereka bawa minuman memabukkan, ya. Sementara kalau ulama yang datang, waduh tidak tertarik mereka itu. Ya, ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kondisi sahabat ya pada masa Rasulullah SAW.
Di mana para sahabat itu ketika mereka mengetahui kedatangan Rasulullah di satu tempat, mereka pada ngumpul itu. Nabi mau datang, oh mereka pada datang semua. Ya. Sehingga kalau ada yang kebetulan tidak sempat datang ya karena sesuatu dan lain hal itu, ya sahabat itu kemudian menekan sesuatu, dia kemudian menuding sahabat itu munafik. Coba kalau ini yang terjadi, banyak sekali orang munafik hari ini, dan memang begitu secara perilaku banyak sekarang. Ya, banyak sekali. Kayak berislamnya luar biasa, tapi tidak mau. Kalau ada ulama yang datang, waduh tidak respect dia, apalagi kalau bukan ustaznya, bukan ulamanya. Nah, tapi kalau ulamanya luar biasa. Karena ada fenomena seperti ini sekarang di tengah masyarakat kita. Sepertinya apa ya, para ulama itu, ustaz itu dipilah-pilah juga. Ini ustaznya ini ulamanya ini. Ini fakta yang terjadi. Padahal mestinya kan tidak, karena sama-sama sumber utama yang disampaikan itu ya Al-Quran, hadis. Ya, sekalipun memang pasti berbeda. Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Saya lanjutkan, faman nabaka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Kalau ada informasi yang disampaikan kepada kamu bahwa Nabi itu khutbah dalam keadaan duduk, kata Jabir bin Samurah, faqad kadzab, itu betul-betul bohong itu. Ya faqad wallah sallaitu ma'ahu aktsara min alfai shalah. Ya, dia mengatakan, saya demi Allah ya, kata Jabir bin Samurah, saya mengikuti Rasulullah SAW salat itu lebih dari 2000 kali salat. Lebih dari 2000 kali. Tapi tentu bukan lebih 2000 kali salat Jumat ya. Karena Nabi cuma berapa kali salat Jumat selama hidupnya. Karena salat Jumat itu kan nanti disyariatkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam setahun kan 52 kali. Kalau 10 tahun ya berapa itu? 520 kali. Dan Nabi hanya 10 tahun di Madinah. Jadi bukan yang dimaksud di sini bukan salat Jumat. Itu adalah semua salat. Dia mengatakan lebih 2000 kali saya ikut salat sama Nabi. Ya, kalau Nabi khutbah, khususnya khutbah Jumat ya, Rasulullah SAW itu selalu berdiri, tidak melakukannya dalam keadaan duduk. Karena kalau ceramah-ceramah biasa, khutbah biasa, apalagi menyampaikan hal-hal yang penting sifatnya, biasakan Nabi menyampaikan sesudah salat. Dan salat, salam, salat sunnah, kemudian dia menghadap, terutama kalau sudah usai subuh ya, dia langsung menghadap kepada sahabatnya. Dia bertasyahud, kemudian dia mengatakan amma ba'd. Dia menyampaikan kepada sahabatnya dalam keadaan duduk. Sehingga yang dimaksud di sini tentu itu adalah khutbah itu dalam keadaan berdiri, khususnya saat khutbah Jumat. Saya ingin membacakan dulu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Dari beberapa hadis yang saya bacakan tadi, ya, Al-Imam An-Nawawi memberi penjelasan, wa fi hadhihi riwayah dalilun li mazhab Syafi'i wal aktsarin anna khutbatal jum'ah la tasihhu minal qadir alal qiyam illa qa'iman fil khutbatain. Dari riwayat yang disebutkan tadi ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Tentu juga dalil dari mazhab mayoritas ulama itu, bahwa khutbah Jumat itu tidak sah. Ya, tidak sah minal qadir al qiyam illa qaim. Orang yang mampu berdiri tidak boleh dia khutbah kecuali dia berdiri. Sepertinya beliau mengatakan kalau tidak mampu berdiri, ya bisa saja khutbah dalam keadaan duduk ya. Karena itu disebutkan dalam hadis ini bahwa kana yakhtubu qa'iman, Nabi itu khutbahnya berdiri. Kalau ada orang yang khutbah dan orangnya mampu berdiri terus kemudian dia duduk, maka khutbahnya itu dianggap tidak sah. Kalau khutbahnya tidak dianggap sah, tentu berimplikasi pada pelaksanaan salat Jumat. Karena ya sebagian besar ulama mengatakan khutbah Jumat, salat Jumat itu nanti dianggap sah
ketika disertai dengan khutbah. Kalau hanya salat Jumat saja baru pergi, itu tidak sah itu. Menurut mayoritas pandangan ulama, sekalipun ada juga ulama mengatakan tidak, yang rukun itu hanya khutbah, ya, hanya salatnya saja. Tapi bagi saya, sekalipun ada pandangan seperti itu, jangan kita ikuti itu. Ya, jangan kita ikuti. Coba bayangkan, Pak. Kalau tapi kayaknya begitu semua sekarang ya. Jauh lebih banyak begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena nanti pada berdatangan itu kalau mau salat, artinya dia tidak ikut khutbah sebenarnya. Ya, dia tidak ikut khutbah. Banyak yang begitu. Duduk dulu di luar sana sambil merokok. Mungkin juga minum kopi. Ya. Karena sekarang kan masjid banyak yang warkop ya. Sebenarnya bagus itu ada warkop itu dekat masjid. Tapi jangan kemudian di warkop dia duduk sambil menunggu khatibnya selesai. Ya kan? Itu yang terjadi di beberapa tempat itu. Apalagi kalau sudah ada penjual banyak di situ, penjual baju, penjual apa. Kita khutbah di sini, mereka juga khutbah di bawah, dan luar biasanya di bawah itu banyak sekali khatibnya. Banyak sekali khatib. Ributnya luar biasa. Ya. Nah, ini yang pertama dulu, bahwa dari riwayat ini kalau orang mampu berdiri itu tidak boleh dia khutbah kecuali dalam keadaan berdiri. Ya, wala yasihhu hatta yajlisa bainahuma. Dan tentu tidak sah sampai kemudian duduk di antara dua khutbah. Ya. Wa annal jum'ah la tasihhu illa bi khutbatain, ini tadi saya katakan. Dan salat Jumat itu tentu tidak sah kecuali disertai dengan khutbah Jumat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan saya sudah datang ini mendengarkan khutbah. Cuma persoalannya sepertinya dia juga tidak ikut khutbah ya, karena dia juga di luar masjid. Bahkan lebih parah lagi, dia masuk di masjid, ya lebih banyak ceritanya di dalam. Banyak cerita. Itulah yang kita dengarkan ya dalam beberapa riwayat hadis itu, bahwa kalau khatib sedang khutbah itu, fa iza kharajal khatibu 'alal mimbar atau fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum. Ini Ustaz Ambo ini setiap Jumat dia sampaikan ini. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada yang berbicara di antara kita. Jangan ada yang berbicara. Fala yatakallamu ahadukum. Faman takallama fala jum'atalah. Siapa yang berbicara, maka ya tentu tidak ada nilai dari salat Jumatnya. Tidak ada pahala yang didapatkan. Sia-sia itu. Ya, sia-sia. Qala al-qadhi Zahaba amatul ulama ila ishtiratil khutbatain li sihhatil jum'ah. Al-Qadiyat mengatakan bahwa pada umumnya ulama menganggap bahwa khutbah Jumat itu menjadi sah tidaknya salat Jumat. Saya ingin mengatakan sebenarnya banyak orang yang tidak sah salat Jumatnya, Pak. Banyak sekali orang yang tidak sah salat Jumatnya. Kenapa? Karena dia tidak ikuti khutbah. Ya, dia tidak ikuti. Makanya Nabi kan mengatakan al-khutbatu makanatuha rakatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat itu. Sama. Sehingga pada umumnya ulama mengatakan ya itu sah. Sah dan tidak sahnya salat itu juga tergantung pada khutbah Jumat. Nah, karena itu adalah seperti sama kalau kita sedang sholat ya. Ya, makanya khutbah itu jangan sama sekali khatib itu berbicara sembarang, apalagi membuat sampai ketawa-ketawa orang. Kalau di ceramah biasa silakan saja, apalagi kita di Indonesia memang aneh bin ajaib itu. Kita paling senang kalau ada khatib itu penceramah itu cengengesan kita terus, ketawa dari awal sampai akhir. Aduh, saya mengikuti ceramah di situ enaknya luar biasa. Kenapa enak? Baru naik itu sudah ketawa Miki.
sampai selesai. Apa yang ditangkap dari situ? Apa yang kita ambil? Ya kalau memang mau ketawa, tidak usah pergi ke masjid, pergi nonton komedi sana, tidak usah pergi lihat khutbah, dengarkan khutbah. Kalau memang itu yang diinginkan, ya. Nah, memang sekarang ini ada penceramah baru naik itu sudah menarik, sudah ketawa semua orang, macam-macam yang dilakukan, ya seperti komedian, ya, komedian. Wanil Hasan al-Basri wa ahlu zahir wa riwayat Ibn al-Majishun an Malik annaha tasihhu bila khutbah. Ini pendapat yang lain, ya. Ini pendapat yang lain, tapi ini pendapat minoritas. Karena dia menyebut pandangan Hasan Basri dan sebagian dari ahlu zahir, mazhab Zahiriyah, ya. Itu pula riwayat dari Ibnul Majishun an Malik mengatakan annaha tasihhu bila khutbah. Sekalipun ada pendapat seperti ini, tapi tolong jangan diikuti ini. Mereka mengatakan salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Ya, salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Tapi kan hanya beberapa orang saja yang berpandangan begitu. Ya, kalau mayoritas ulama mengatakan tidak, itu menjadi syarat, itu syarat sahnya salat Jumat. Wa haka Ibnu Abdul Bar ijma' al-ulama ala anna al-khutbah la takunu illa qa'iman liman ataqa. Bahkan Ibnu Abdul Bar, ya, menyampaikan bahwa ulama sebenarnya sudah sepakat khutbah itu, khutbah Jumat maksudnya, tidak harus dilakukan dalam keadaan berdiri bagi orang yang sanggup berdiri. Sekalipun ada yang menyebut berpandangan seperti Abu Hanifah yang mengatakan yasihhu qaidan, sah khutbah Jumat itu dilakukan dalam keadaan duduk. Walaisal qiyamu biwajib, berdiri itu bukan hal yang wajib. Tapi kan memang pandangannya siapa? Pandangannya Abu Hanifah kan sangat selalu menggunakan rasio, ya. Inilah mazhab yang paling banyak menggunakan rasio, akal. Bisa saja mereka berpandangan bahwa khutbah kan intinya adalah memberikan peringatan. Memberi peringatan, ya. Jadi kalau yang penting sudah menyampaikan, memberikan peringatan, menyebutkan ayat-ayat hadis, sekalipun tidak dalam keadaan berdiri, sah itu. Ini pendapatnya Abu Hanifah ini. Ya, pendapatnya Abu Hanifah. Yasihhu qaidan wa laysal qiyamu biwajib. Sementara Imam Malik wa qala Malik huwa wajib. Imam Malik mengatakan wajib berdiri. Tetapi dia mengatakan begini, lau tarakahu asa'a wa sahhatil Jumat. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan itu berdiri, tidak berdiri, dia duduk, khatibnya berduduk, itu sebenarnya tidak bagus, itu jelek itu. Ya, dia tidak mengatakan tidak sah. Wasahhatil khutbah, dan khutbah itu mas, wasahhatil Jumat, dan salat Jumat itu tetap sah. Salat Jumat itu tetap sah. Ya, kalau kita melihat pandangan para ulama di sini, sepertinya khatib dimanapun di seluruh dunia, tentu kita tidak hanya pernah di Makassar, ya, bisa jadi ada yang sering ke luar negeri. Pernah nggak kita melihat khatib itu dalam keadaan duduk? Saya pikir tidak pernah, ya. Yang pernah saya lihat itu, tapi ini sudah kebablasan berislamnya, ya, sudah kebablasan menggunakan rasionya. Bahkan ada yang membolehkan khatib itu bukan laki-laki, Pak. Membolehkan khatib itu perempuan. Yang namanya Aminah Wadud itu di Amerika. Aminah Wadud itu, dia menjadi khatib itu, Pak. Khatib di Amerika, ya. Kenapa? Orang Amerika itu kan lebih rasionya itu lebih dikedepankan, ya. Bahwa sebenarnya agama itu
Agama itu ada apa ya, jauh lebih banyak. Pelaksanaan agama itu harus berdasarkan keimanan saja. Sumbernya di sini, bukan di sini. Karena kalau kita beragama semua sumbernya dari akal, ya repot sekali kita beragama sebenarnya. Repot sekali karena banyak hal yang akal kita tidak bisa sampai. Banyak gitu. Coba, kenapa kita sholat Jumat, sholat maghrib itu 3 rakaat, Isya nanti 4? Di mana logikanya itu? Susah dilogikakan. Makanya kita harus percaya kepada orang yang menyampaikan informasi itu. Siapa? Itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Kita percaya itu tempatnya di sini, bukan di sini. Sekalipun ya bisa jadi apa yang disampaikan itu kemudian itu juga tidak bisa dilepaskan dengan rasio. Ya, rasio. Tapi jangan semua dilogikakan. Tidak semua bisa. Semua bisa. Nah. Jadi ada yang menyebut begitu. Ya. Jadi Imam Malik mengatakan ya sah saja kalau khatibnya duduk sekalipun dia mampu berdiri. Ya, tetapi salat Jumatnya itu jelek itu. Tidak bagus. Ya, sekalipun tidak bagus ya salat Jumatnya tetap sah. Sama dengan kita Pak ya. Kalau ada orang yang salat ya kan kemudian santai-santai saja begini seperti orang berdiri biasa-biasa saja, secara syariat kan itu sah itu salatnya. Tapi kan itu jelek. Itu tidak bagus. Ya itu tidak bagus. Menarik apa yang disampaikan kemarin oleh Profesor Mahfud MD ya. Beliau sempat minggu lalu itu. Sampai-sampai saya tidak mengikuti semua saya tidak sholat Isya minggu lalu kan. Karena saya mengikuti beliau melakukan kunjungan ke kampus kami, memberikan ya banyak hal yang disampaikan. Berikan ceramah di malam hari itu. Yang mengatakan begini, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu tidak salah. Saya dari dulu juga berpandangan begitu, tidak salah itu. Kan ada kan lagu-lagu Jawa ya. Kemudian kita baca dengan lagu Jawa sebenarnya tidak salah. Yang salah itu ketika tajwidnya salah, bacaannya salah, itu ya salah. Ya salah. Karena bisa jadi orang membaca Al-Quran itu dengan langgam Arabnya ya. Cuma kata beliau tidak salah, cuma tidak bagus. Karena tidak biasa. Tidak biasa. Dan tentu ya tetap mendapat pahala kalau dia baca begitu. Coba apa lagu-lagu Bugis itu, Bugis Makassar ya, yang kita hafal umpamanya, kita mencoba mengikuti irama Bugis Makassarnya, lagu-lagu Bugis Makassarnya dengan membaca ayat Al-Quran, itu secara syar'i boleh, sah ya. Tetapi kan itu jelek, tidak bagus, karena tidak terbiasa kita. Terbiasa. Wa kana Abu Hanifah wa Malik wal jumhur al-julusu bainal khutbatain sunnah. Ini lagi-lagi Abu Hanifah, Malik dan jumhur ya mengatakan duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah, laisa biwajib. Bukan hal yang wajib. Bahkan tidak menjadi syarat, wala syart. Sementara mazhab Syafi'i annahu fardun wa syartun li sihhatil khutbah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu wajib itu, dan itu menjadi syarat sahnya sahnya khutbah. Ya, menjadi sahnya saat khutbah. Jadi Abu Hanifah mengatakan itu hanya sunnah saja. Hanya sunnah. Kalau Syafi'i itu tegas. Kenapa Syafi'i itu tegas? Karena dia berdasar pada hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi itu tidak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Maaf, tidak pernah duduk di antara khutbah dua khutbah itu selalu dilakukan.
Makanya tadi Jabir bin Samurah mengatakan, kalau ada yang mengatakan Nabi itu pernah tidak duduk di antara dua khutbah, itu adalah informasi yang bohong itu. Kalau seperti itu artinya apa? Wah, itu memang wajib itu. Nah, disinilah ulama biasa berbeda pendapat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan memang secara ini tidak boleh, tidak ya, harus begini. Hanya Nabi praktekkan saja. Kemudian dijelaskanlah oleh para ulama. Nah, disinilah kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW ini. Ya, qala Tahawi lam yakul hadza ghaira Syafi'i. Cuman kata Tahawi, pendapat ini yang mengatakan bahwa duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat sah khutbah itu hanya Imam Malik saja, Imam Syafi'i saja. Yang lainnya itu tidak menyebut begitu. Wa dalilus Syafi'i annahu sabata hadza an Rasulillah SAW. Tapi dalil dari Imam Syafi'i, di samping hadis-hadis yang saya bacakan tadi, itu juga ada dalil yang lain yang sumbernya tentu dari Rasulullah SAW yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Pertanyaan saya, kapan kita melihat Rasulullah salat? Pernahkah kita melihat Nabi salat? Tentu tidak pernah. Tapi bagaimana kita mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah? Ya, saya melihat Rasulullah. Tentu informasinya itu kan bersambung itu. Tidak pernah putus informasi itu dari Nabi sampai hari ini. Pernah nggak berputus? Tidak pernah putus. Tidak pernah. Sejak Islam itu datang sampai hari ini tidak pernah ada jeda sedikit pun keterputusan itu. Selalu bersambung terus. Apalagi sekarang ini sedikit sekali saya mau sampaikan, karena sebagai umat Islam itu saya merasa tidak bisa menerima pandangan seorang peneliti Eropa, peneliti Barat, yang mengatakan bahwa umat Islam hari ini dan beberapa ratus tahun yang lalu, seribuan tahun yang lalu salah kiblatnya. Mungkin pada kita lihat ini minggu ini itu keluar. Ada penelitian seorang peneliti dari Eropa itu, dari Barat. Dia mengatakan, saya melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun. Saya menemukan ternyata umat Islam itu kiblatnya salah. Sebenarnya mereka mengatakan umat Islam itu tidak ada sah ibadahnya itu. Kenapa? Karena tidak menghadap ke kiblat. Dia menganggap Ka'bah itu bukan kiblat kita. Ini aneh ini. Sementara dari dulu tempat kiblat itu di situ tidak pernah berubah. Mana pernah berubah? Jadi hati-hati kita dengan provokasi begini, bisa mengobrak-abrik keimanan kita. Dan tentu itulah keinginan mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Yang melakukan itu orang Eropa, orang Barat. Ya. Cuma mereka, kehebatan mereka itu disertai dengan kekuatan teknologi modern yang mereka lakukan, penemuan itu yang kita tidak punya. Ini yang kita tidak punya, sehingga ya kalau mereka melakukan apa saja yang diinginkan bisa saja. Termasuk mengatakan Al-Quran yang ada itu sebenarnya ciptaan Muhammad, bahasa Muhammad itu, dengan memberikan bukti-bukti yang kalau orang lemah imannya ya ikut ke mereka. Ini bahaya kalau sudah ada ilmuwan muslim juga ikut pandangan-pandangan begitu, dan itu ada biasanya. Terutama yang mereka dididik, para ilmuwan yang dididik di Barat itu. Ini yang penting saya kira, karena ini sudah mencoba masuk pada area yang sangat sensitif dalam Islam, termasuk dalam area arah kiblat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu zikril khutbatain qabla shalah wa ma fihima minal jalsah.
Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Malam ini kita membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Zikril Khutbatain Qabla Shalah wa ma fihima minal jalsah, yaitu pembahasan terkait dengan dua khutbah sebelum kita melaksanakan salat Jumat. Begitu pula apa yang terdapat di dalam dua khutbah itu, termasuk di dalamnya duduk di antara dua khutbah. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini, yang tentu sebenarnya kita sudah memahami, karena setiap hari Jumat kita perhatikan, kita melihat bagaimana seorang khatib itu melaksanakan khutbahnya. Belum pernah kita melihat ada pelaksanaan khutbah Jumat itu hanya satu khutbahnya. Tentu para khatib itu menyampaikan khutbahnya dalam dua khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Dan di antara dua khutbah ini, seorang khatib itu kemudian duduk di antara dua khutbah. Tentu ini juga yang kita akan lihat, apakah duduk di antara dua khutbah itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib, atau dia hanya hukumnya sunnah saja. Sekalipun begitu, saya kira belum pernah kita melihat ada khatib pada hari Jumat itu tidak duduk di antara dua khutbah. Ya, semuanya duduk di antara dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada 3 riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, yang kemudian diterima oleh Nafi. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman, wa Rasulullah SAW khutbah pada hari Jumat itu dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian setelah dia berdiri dia duduk. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri lagi. Qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari ini. Dari hadis ini disebutkan, dijelaskan bahwa ya seperti yang saya pikir kita sudah fahami, karena setiap hari Jumat kita menyaksikan bersama bahwa seorang khatib itu tentu ketika dia akan menyampaikan khutbahnya, dia menyampaikan salam, kemudian duduk, baru kemudian berdiri lagi, sudah menyampaikan khutbah pertama, baru kemudian duduk lagi, sudah itu kemudian berdiri lagi. Itulah yang dilakukan, yang kita kerjakan sampai hari ini. Sekalipun tentu ada perbedaan pandangan ulama, tapi kelihatannya belum pernah kita menyaksikan ada
hal yang berbeda yang dilakukan oleh khatib. Saya belum pernah melihat ada hal yang berbeda ya yang terjadi pada khatib itu. Umpamanya ada khatib yang tidak duduk ya antara dua khutbah, semuanya kemudian duduk. Itu yang pertama di jamaah maghrib. Yang kedua, yaitu hadis yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Ini salah satu sahabat yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Samurah mengatakan, kanat lin Nabi SAW khutbatan yajlisu bainahuma, bahwa Rasulullah SAW itu khususnya khutbah Jumat itu memiliki dua khutbah, dan di antara dua khutbah itu Rasulullah SAW duduk yajlisu bainahuma, tidak langsung khutbah pertama, langsung khutbah kedua. Rasulullah mengantarai khutbahnya itu khutbah pertama dan kedua dengan duduk sejenak. Sekalipun di sini tidak disebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, tapi yang jelas Rasulullah SAW, kata Jabir bin Samurah, itu duduk di antara dua khutbah. Nah, di antara khutbah itu sebenarnya isinya apa? Yaqra'ul Quran wa yuzakirun nas. Nah, sekalipun di sini tidak disebutkan semua ya. Tentu dalam khutbah itu ada ayat-ayat yang dibacakan. Nah, itu yang biasa kita dengar ya, dalam setiap khutbah itu pasti ada ayat yang disampaikan. Selain itu yuzakirun nas, khatib itu juga mengingatkan kepada jamaah, mengingatkan kepada kita semua. Nah, di sini kita lihat bahwa memang khutbah Jumat itu sifatnya nasihat ya, sifatnya peringatan, bukan hanya sekedar khutbah saja, berbicara biasa-biasa saja. Bahkan seorang khatib pada hari Jumat itu sama sekali tidak dibenarkan untuk membuat jamaah itu menjadi ketawa. Kenapa? Karena isinya adalah mau'izah hasanah, isinya adalah nasihat. Nah, inilah bedanya sebagian khatib kita sekarang ini. Ada khatib itu yang maaf ya, sepertinya menjadi provokator ya, memprovokasi jamaah. Apalagi kita di Indonesia menjelang atau pada saat menjelang pilkada, pilpres, ya pileg, itu sering sekali kita mendengarkan khatib itu seperti provokator, seperti tim sukses ya. Padahal sebenarnya tidak dibenarkan. Isinya harus berupa nasihat. Tentu menasehati para jamaah. Ini menjelang kita pilpres, pilkada, pileg ini, mestinya menyampaikan pada jamaah semua bagaimana kita tidak saling membenci antara satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda pilihan. Menyampaikan kepada mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Bagaimana kepentingan umat Islam ketika kita bersatu umpamanya, tentu hal-hal yang seperti ini disampaikan. Ini yang disebut dengan mau'izah hasanah. Jangan justru menjadi provokator, memprovokasi jamaah. Ya, apalagi ke depan ini, apalagi yang lalu ya, maaf ya, pada pilpres yang lalu luar biasa umat Islam itu terbelah. Yang sampai ini lagi yang terjadi pada masa yang akan datang. Kalau dia dukung ini, maka dia seperti ini. Dia dukung ini akan begini. Nah, kita sendiri yang rugi. Ya. Dalam khutbah itu kata Jabir bin Samurah itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan hadis-hadis Nabi, nasihat yang harus disampaikan. Tentu menyampaikan kebenaran, karena kalau Al-Quran hadis yang disampaikan, menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis, itu adalah kebenaran yang kita sampaikan ya. Dan ini yang disebut dengan yuzakirun nas.
Kemudian hadis yang terakhir, sebelum saya bacakan penjelasan hadis ini masih dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakhtubu qa'iman. Rasulullah SAW itu ketika dia khutbah itu dalam keadaan berdiri. Ya, Nabi tidak duduk kalau khutbah. Dan sudah berdiri, tsumma yajlis, dia kemudian duduk, artinya duduk. Tsumma yaqumu fa yakhtubu qa'iman. Kemudian dia berdiri lagi sesudah duduk. Kemudian dia menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kata Jabir bin Samurah, "Faman nabaka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab." Kalau ada informasi yang sampai kepada kamu, ada yang menginformasikan, ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan duduk, faqad kadzab, itu artinya bohong. Maksudnya bisa jadi ada orang yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pernah khutbah dalam keadaan duduk. Kan seperti saya sekarang ini Pak, kan khutbah namanya. Khutbah itu kan artinya pidato ya. Cuma beda khutbah Jumat dengan khutbah seperti sekarang. Kalau khutbah Jumat itu memang jadi rangkaian yang tidak terpisahkan dengan salat Jumat. Kalau khutbah sesudah maghrib, antara maghrib isya tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan salat maghrib dan isya, nggak ada hubungannya. Cuma ya ketika kita mengikuti ceramah atau khutbah antara maghrib dan isya, kita duduk mendengarkan, maka selama kita duduk, kita dinilai, dihitung melaksanakan salat sunnah terus. Dan salat sunnah kita itu dihitung salat sunnah yang sempurna. Ya, karena bisa jadi kita salat sunnah itu rakaatnya cukup banyak, ternyata isinya melompong, itu isinya kosong. Tapi kalau kita mendengarkan khutbah atau ceramah ya antara maghrib dan isya, jangan pernah kita ragu, itu dinilai kita salat itu. Sehingga saya sering mengatakan gini, kalau ada penceramah tidak usahlah salat, karena itu dinilai salat. Ya, kita sedang ceramah, Joko Tosi mas sempaja koro, baru di depannya lagi penceramah dia salat. Ya untung kalau dia tidak lihat penceramah, kalau dia salat, jangan sampai sementara salat, nah lihat-lihat juga penceramah. Nah itu kan ya gitu, kan ada yang begitu Pak. Ya. Cuma beda ya, beda dengan kalau kita sedang mendengarkan ceramah, kan boleh juga sambil kita berzikir, bertasbih. Wah itu tambah banyak lagi pahalanya. Ya. Cuma yang seperti ini yang saya katakan tadi, saya lihat itu semakin hari itu semakin menurun itu animo masyarakat kita mendengarkan ceramah. Tapi kalau mendengarkan musik, wah luar biasa itu. Kalau ada artis yang datang di kota Makassar baru jam 3 sore itu sudah penuh itu lapangan, karena mereka mau joget. Mereka bawa minuman memabukkan, ya. Sementara kalau ulama yang datang, waduh tidak tertarik mereka itu. Ya, ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kondisi sahabat ya pada masa Rasulullah SAW, di mana para sahabat itu ketika mereka mengetahui kedatangan Rasulullah di satu tempat, mereka pada ngumpul itu. Nabi mau datang, oh mereka pada datang semua. Ya, sehingga kalau ada yang kebetulan tidak sempat datang ya karena sesuatu dan lain hal itu, ya sahabat itu kemudian pernah kan sesuatu, dia kemudian menuding sahabat itu munafik. Coba kalau ini yang terjadi, banyak sekali orang munafik hari ini, dan memang begitu secara perilaku banyak sekarang. Ya, banyak sekali. Kayak berislamnya luar biasa, tapi tidak mau. Kalau ada ulama yang datang, waduh tidak respect dia, apalagi kalau bukan ustaznya, bukan ulamanya. Nah, tapi kalau ulamanya luar biasa.
Karena ada fenomena seperti ini sekarang di tengah masyarakat kita. Sepertinya para ulama itu, ustaz itu dipilah-pilah juga. Ini ustaznya ini ulamanya ini. Ini fakta yang terjadi. Padahal mestinya kan tidak, karena sama-sama sumber utama yang disampaikan itu ya Al-Quran, hadis. Ya, sekalipun memang pasti berbeda. Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Saya lanjutkan, faman nabaka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Kalau ada informasi yang disampaikan kepada kamu bahwa Nabi itu khutbah dalam keadaan duduk, kata Jabir bin Samurah, faqad kadzab, itu betul-betul bohong itu. Ya, faqad wallah sallaitu ma'ahu aktsara min alfai shalah. Ya, dia mengatakan, saya demi Allah ya, kata Jabir bin Samurah, saya mengikuti Rasulullah SAW salat itu lebih dari 2000 kali salat. Lebih dari 2000 kali. Tapi tentu bukan lebih 2000 kali salat Jumat ya. Karena Nabi cuma berapa kali salat Jumat itu selama hidupnya. Karena salat Jumat itu kan nanti disyariatkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam setahun kan 52 kali. Kalau 10 tahun ya berapa itu? 520 kali. Nah, Nabi hanya 10 tahun di Madinah. Jadi bukan yang dimaksud di sini bukan salat Jumat. Itu adalah semua salat. Dia mengatakan lebih 2000 kali saya ikut salat sama Nabi. Ya, kalau Nabi khutbah, khususnya khutbah Jumat ya, Rasulullah SAW itu selalu berdiri, tidak melakukannya dalam keadaan duduk. Karena kalau ceramah-ceramah biasa, khutbah biasa, apalagi menyampaikan hal-hal yang penting sifatnya, biasakan Nabi menyampaikan sesudah salat. Dan salat, salam, salat sunnah, kemudian dia menghadap, terutama kalau sudah usai subuh ya, dia langsung menghadap kepada sahabatnya. Dia bertasyahud, kemudian dia mengatakan amma ba'd. Dia menyampaikan kepada sahabatnya dalam keadaan duduk. Sehingga yang dimaksud di sini tentu itu adalah khutbah itu dalam keadaan berdiri, khususnya saat khutbah Jumat. Saya ingin membacakan dulu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Dari beberapa hadis yang saya bacakan tadi, ya, Al-Imam An-Nawawi memberi penjelasan, wa fi hadhihi riwayah dalilun li mazhab Syafi'i wal aktsarin anna khutbatal jum'ah la tasihhu minal qadir alal qiyam illa qa'iman fil khutbatain. Dari riwayat yang disebutkan tadi ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Tentu juga dalil dari mazhab mayoritas ulama itu bahwa khutbah Jumat itu tidak sah. Ya, tidak sah minal qadir al qiyam illa qaim. Orang yang mampu berdiri tidak boleh dia khutbah kecuali dia berdiri. Sepertinya beliau mengatakan kalau tidak mampu berdiri, ya bisa saja khutbah dalam keadaan duduk ya. Karena itu disebutkan dalam hadis ini bahwa kana yakhtubu qa'iman, Nabi itu khutbahnya berdiri. Kalau ada orang yang khutbah dan orangnya mampu berdiri terus kemudian dia duduk, maka khutbahnya itu dianggap tidak sah. Kalau khutbahnya tidak dianggap sah, tentu berimplikasi pada pelaksanaan salat Jumat. Karena ya sebagian besar ulama mengatakan khutbah Jumat, salat Jumat itu nanti dianggap sah ketika disertai dengan khutbah. Kalau hanya salat Jumat saja baru pergi, itu tidak sah itu. Menurut mayoritas pandangan ulama, sekalipun ada juga ulama mengatakan tidak, yang rukun itu hanya khutbah, ya hanya salatnya saja. Tapi bagi saya sekalipun ada pandangan seperti itu, jangan kita ikuti itu. Ya, jangan kita ikuti. Coba bayangkan, Pak. Kalau tapi kayaknya begitu semua sekarang ya. Jauh lebih banyak begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena nanti pada berdatangan itu kalau mau salat, artinya dia tidak ikut khutbah sebenarnya. Ya, dia tidak ikut khutbah. Banyak yang begitu. Duduk dulu di luar sana sambil merokok, mungkin juga minum kopi.
Ya. Karena sekarang kan masjid banyak yang warkop ya. Sebenarnya bagus itu ada warkop itu dekat masjid. Tapi jangan kemudian di warkop dia duduk sambil menunggu khatibnya selesai. Ya kan? Itu yang terjadi di beberapa tempat itu. Apalagi kalau sudah ada penjual banyak di situ, penjual baju, penjual apa. Kita khutbah di sini, mereka juga khutbah di bawah, dan luar biasanya di bawah itu banyak sekali khatibnya. Banyak sekali khatib. Ributnya luar biasa. Ya. Nah, ini yang pertama dulu, bahwa dari riwayat ini kalau orang mampu berdiri itu tidak boleh dia khutbah kecuali dalam keadaan berdiri. Ya, wala yasihhu hatta yajlisa bainahuma. Dan tentu tidak sah sampai kemudian duduk di antara dua khutbah. Ya. Wa annal jum'ah la tasihhu illa bi khutbatain, ini tadi yang saya katakan. Dan salat Jumat itu tentu tidak sah kecuali disertai dengan khutbah Jumat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan saya sudah datang ini mendengarkan khutbah. Cuma persoalannya sepertinya dia juga tidak ikut khutbah ya, karena dia juga di luar masjid. Bahkan lebih parah lagi, dia masuk di masjid, ya lebih banyak ceritanya di dalam. Banyak cerita. Itulah yang kita dengarkan ya dalam beberapa riwayat hadis itu, bahwa kalau khatib sedang khutbah itu, fa iza kharajal khatibu 'alal mimbar atau fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum. Ini Ustaz Ambo ini setiap Jumat dia sampaikan ini. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada yang berbicara di antara kita. Jangan ada yang berbicara. Fala yatakallamu ahadukum. Faman takallama fala jum'atalah. Siapa yang berbicara maka ya tentu tidak ada nilai dari salat Jumatnya, tidak ada pahala yang didapatkan, sia-sia itu. Ya, sia-sia. Qala al-qadi dhahaba 'amatul ulama ila ishtiratil khutbatain li sihhatil jum'ah. Al-qadi Iyad mengatakan bahwa pada umumnya ulama menganggap bahwa khutbah Jumat itu menjadi sah tidaknya salat Jumat. Saya ingin mengatakan sebenarnya banyak orang yang tidak sah salat Jumatnya, Pak. Banyak sekali orang yang tidak sah salat Jumatnya. Kenapa? Karena dia tidak ikuti khutbah. Ya, dia tidak ikuti. Makanya Nabi kan mengatakan al-khutbatu makanatuha rakatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat itu. Sama. Sehingga pada umumnya ulama mengatakan ya itu sah. Sah dan tidak sahnya salat itu juga tergantung pada khutbah Jumat. Nah, karena itu adalah seperti sama kalau kita sedang sholat ya. Nah, makanya khutbah itu jangan sama sekali khatib itu berbicara sembarang, apalagi membuat sampai ketawa-ketawa orang. Kalau di ceramah biasa silakan saja, apalagi kita di Indonesia memang aneh bin ajaib itu. Kita paling senang kalau ada khatib itu penceramah itu cengengesan kita terus, ketawa dari awal sampai akhir. Aduh, saya mengikuti ceramah di situ enaknya luar biasa. Kenapa enak? Wih, baru naik itu sudah ketawa Miki sampai selesai. Apa yang ditangkap dari situ? Apa yang kita ambil? Ya kalau memang mau ketawa, tidak usah pergi ke masjid, pergi nonton komedi sana, tidak usah pergi lihat khutbah, dengarkan khutbah. Kalau memang itu yang diinginkan. Ya. Nah, memang sekarang ini ada penceramah baru naik itu sudah menarik sudah ketawa semua orang. Macam-macam yang dilakukan. Ya seperti komedian ya. Komedian. Wa anil Hasan al-Basri wa ahlu zahir wa riwayat Ibn al-Majishun an Malik annaha tasihhu bila khutbah. Ini pendapat yang lain ya. Ini pendapat yang lain
Tapi ini pendapat minoritas, karena dia menyebut pandangan Hasan Basri dan sebagian dari ahlu zahir, mazhab Zahiriyah ya. Itu pula riwayat dari Ibnul Majishun an Malik mengatakan annaha tasihhu bila khutbah. Sekalipun ada pendapat seperti ini, tapi tolong jangan diikuti ini. Mereka mengatakan salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Ya, salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Tapi kan hanya beberapa orang saja yang berpandangan begitu. Ya, kalau mayoritas ulama mengatakan tidak, itu menjadi syarat, itu syarat sahnya salat Jumat. Wa haka Ibnu Abdul Bar ijma' al-ulama ala anna al-khutbah la takunu illa qa'iman liman ataqa. Bahkan Ibnu Abdul Bar ya menyampaikan bahwa ulama sebenarnya sudah sepakat khutbah itu, khutbah Jumat maksudnya, tidak harus dilakukan dalam keadaan berdiri bagi orang yang sanggup berdiri. Sekalipun ada yang menyebut berpandangan seperti Abu Hanifah yang mengatakan yasihhu qaidan, sah khutbah Jumat itu dilakukan dalam keadaan duduk. Walaisal qiyamu biwajib, berdiri itu bukan hal yang wajib. Tapi kan memang pandangannya siapa? Pandangannya Abu Hanifah kan sangat selalu menggunakan rasio ya. Inilah mazhab yang paling banyak menggunakan rasio, akal. Bisa saja mereka berpandangan bahwa khutbah kan intinya adalah memberikan peringatan. Memberi peringatan ya. Jadi kalau yang penting sudah menyampaikan, memberikan peringatan, menyebutkan ayat-ayat hadis, sekalipun tidak dalam keadaan berdiri, sah itu. Ini pendapatnya Abu Hanifah ini. Ya, pendapatnya Abu Hanifah. Yasihhu qaidan wa laysal qiyamu biwajib. Sementara Imam Malik wa qala Malik huwa wajib. Imam Malik mengatakan wajib berdiri. Tetapi dia mengatakan begini, lau tarakahu asa'a wa sahhatil Jumat. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan itu berdiri, tidak berdiri, dia duduk, khatibnya berduduk, itu sebenarnya tidak bagus, itu jelek itu. Ya, dia tidak mengatakan tidak sah. Wasahhatil khutbah, dan khutbah itu mas, wasahhatil Jumat, dan salat Jumat itu tetap sah. Salat Jumat itu tetap sah. Ya, kalau kita melihat pandangan para ulama di sini, sepertinya khatib dimanapun di seluruh dunia, tentu kita tidak hanya pernah di Makassar ya, bisa jadi ada yang sering ke luar negeri. Pernah nggak kita melihat khatib itu dalam keadaan duduk? Saya pikir tidak pernah ya. Yang pernah saya lihat itu, tapi ini sudah kebablasan berislamnya ya, sudah kebablasan menggunakan rasionya. Bahkan ada yang membolehkan khatib itu bukan laki-laki, Pak. Membolehkan khatib itu perempuan. Yang namanya Aminah Wadud itu di Amerika, Aminah Wadud itu, dia menjadi khatib itu, Pak. Khatib di Amerika ya. Kenapa? Orang Amerika itu kan banyak lebih, rasionya itu lebih dikedepankan ya. Bahwa sebenarnya agama itu ada apa ya, jauh lebih banyak pelaksanaan agama itu harus berdasarkan keimanan saja. Sumbernya di sini, bukan di sini. Karena kalau kita beragama semua sumbernya dari akal, ya repot sekali kita beragama sebenarnya. Repot sekali karena banyak hal yang akal kita tidak bisa sampai. Banyak gitu. Kenapa kita salat Jumat, salat maghrib itu 3 rakaat, Isya nanti 4? Di mana logikanya itu? Susah dilogikakan. Makanya kita harus percaya kepada orang yang menyampaikan informasi itu. Siapa? Itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul.
Kita percaya itu tempatnya di sini, bukan di sini. Sekalipun ya bisa jadi apa yang disampaikan itu kemudian itu juga tidak bisa dilepaskan dengan dengan rasio. Ya, dengan rasio. Tapi jangan semua dilogikakan, tidak semua bisa. Semua bisa. Nah. Jadi ada yang menyebut begitu. Ya. Jadi Imam Malik mengatakan ya sah saja kalau khatibnya duduk sekalipun dia mampu berdiri. Ya, tetapi salat Jumatnya itu jelek itu. Tidak bagus. Ya, sekalipun tidak bagus ya salat Jumatnya tetap sah. Sama dengan kita Pak ya. Kalau ada orang yang salat ya kan kemudian santai-santai saja begini seperti orang berdiri biasa-biasa saja. Secara syariat kan itu sah itu salatnya. Tapi kan itu jelek. Itu tidak bagus. Ya itu tidak bagus. Menarik apa yang disampaikan kemarin oleh Profesor Mahfud MD ya. Beliau sempat minggu lalu itu. Sampai-sampai saya tidak mengikuti semua saya tidak salat Isya minggu lalu kan. Karena saya mengikuti ada beliau melakukan kunjungan ke kampus kami, memberikan ya banyak hal yang disampaikan. Berikan ceramah di malam hari itu yang mengatakan begini, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu tidak salah. Saya dari dulu juga berpandangan begitu, tidak salah itu. Kan ada kan lagu-lagu Jawa ya. Kemudian kita baca dengan lagu Jawa sebenarnya tidak salah. Yang salah itu ketika tajwidnya salah, bacaannya salah, itu ya salah. Ya salah. Karena bisa jadi orang membaca Al-Quran itu dengan langgam Arabnya ya. Cuma kata beliau tidak salah, cuma tidak bagus. Karena tidak biasa. Tidak biasa. Dan tentu ya tetap mendapat pahala kalau dia baca begitu. Coba apa lagu-lagu Bugis itu, Bugis Makassar ya, yang kita hafal umpamanya, kita mencoba mengikuti irama Bugis Makassarnya, lagu-lagu Bugis Makassarnya dengan membaca ayat Al-Quran. Itu secara syar'i boleh, sah. Ya. Tetapi kan itu jelek, tidak bagus karena tidak terbiasa kita. Terbiasa. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wal jumhur al-julusu bainal khutbatain sunnah. Ini lagi-lagi Abu Hanifah, Malik dan jumhur ya mengatakan duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah, laisa biwajib. Bukan hal yang wajib. Bahkan tidak menjadi syarat, wala syart. Sementara mazhab Syafi'i annahu fardun wa syartun li sihhatil khutbah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu wajib itu, dan itu menjadi syarat sahnya sahnya khutbah. Ya, menjadi sahnya saat khutbah. Dia Abu Hanifah mengatakan itu hanya sunnah saja. Hanya sunnah. Kalau Syafi'i itu tegas. Kenapa Syafi'i itu tegas? Karena dia berdasar pada hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi itu tidak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Maaf, tidak pernah duduk di antara khutbah dua khutbah itu selalu dilakukan. Makanya tadi Jabir bin Samurah mengatakan kalau ada yang mengatakan Nabi itu pernah tidak duduk di antara dua khutbah, itu adalah informasi yang bohong itu. Kalau seperti itu artinya apa? Wah, itu memang wajib itu. Nah, disinilah ulama biasa berbeda pendapat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan memang secara ini tidak boleh, tidak ya, harus begini. Hanya Nabi praktekkan saja. Kemudian dijelaskanlah oleh para ulama. Jelaskan para ulama. Nah, disinilah kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW ini. Ya, qala Tahawi lam yakul hadza ghaira Syafi'i. Cuman kata Tahawi, pendapat ini yang mengatakan bahwa duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat sah khutbah itu hanya Imam Malik saja, Imam Syafi'i saja.
Yang lainnya itu tidak menyebut begitu. Wa dalilus Syafi'i annahu sabata hadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalil dari Imam Syafi'i, di samping hadis-hadis yang saya bacakan tadi, itu juga ada dalil yang lain yang sumbernya tentu dari Rasulullah SAW yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Pertanyaan saya, kapan kita melihat Rasulullah salat? Pernahkah kita melihat Nabi salat? Tentu tidak pernah. Tapi bagaimana kita mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah? Ya, saya melihat Rasulullah. Tentu informasinya itu kan bersambung itu. Tidak pernah putus informasi itu dari Nabi sampai hari ini. Pernah nggak berputus? Tidak pernah putus. Tidak pernah. Sejak Islam itu datang sampai hari ini tidak pernah ada jeda sedikit pun keterputusan itu. Selalu bersambung terus. Apalagi sekarang ini sedikit sekali saya mau sampaikan, karena sebagai umat Islam itu saya merasa tidak bisa menerima pandangan seorang peneliti Eropa, peneliti Barat, yang mengatakan bahwa umat Islam hari ini dan beberapa ratus tahun yang lalu, seribuan tahun yang lalu salah kiblatnya. Mungkin pada kita lihat ini minggu ini itu keluar. Ada penelitian seorang peneliti dari Eropa itu, dari Barat. Dia mengatakan, saya melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun. Saya menemukan ternyata umat Islam itu kiblatnya salah. Sebenarnya mereka mengatakan umat Islam itu tidak ada sah ibadahnya itu. Kenapa? Karena tidak menghadap ke kiblat. Dia menganggap Ka'bah itu bukan kiblat kita. Ini aneh ini. Sementara dari dulu tempat kiblat itu di situ tidak pernah berubah. Mana pernah berubah? Jadi hati-hati kita dengan provokasi begini, bisa mengobrak-abrik keimanan kita. Dan tentu itulah keinginan mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Yang melakukan itu orang Eropa, orang Barat. Ya. Cuma mereka, kehebatan mereka itu disertai dengan kekuatan teknologi modern yang mereka lakukan, penemuan itu yang kita tidak punya. Ini yang kita tidak punya, sehingga ya kalau mereka melakukan apa saja yang diinginkan bisa saja. Termasuk mengatakan Al-Quran yang ada itu sebenarnya ciptaan Muhammad, bahasa Muhammad itu, dengan memberikan bukti-bukti yang kalau orang lemah imannya ya ikut ke mereka. Ini bahaya kalau sudah ada ilmuwan muslim juga ikut pandangan-pandangan begitu, dan itu ada biasanya. Terutama yang mereka dididik, para ilmuwan yang dididik di Barat itu. Ini yang penting saya kira, karena ini sudah mencoba masuk pada area yang sangat sensitif dalam Islam, termasuk dalam area arah kiblat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu zikril khutbatain qabla shalah wa ma fihima minal jalsah. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Malam ini kita membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Zikril Khutbatain Qabla Shalah wa ma fihima minal jalsah, yaitu pembahasan terkait dengan
2 khutbah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula apa yang terdapat di dalam 2 khutbah itu termasuk di dalamnya duduk di antara 2 khutbah. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini, yang tentu sebenarnya kita sudah memahami, karena setiap hari Jumat kita praktekkan, kita melihat bagaimana seorang khatib itu melaksanakan khutbahnya. Belum pernah kita melihat ada pelaksanaan khutbah Jumat itu hanya 1 khutbahnya. Tentu para khatib itu menyampaikan khutbahnya dalam 2 khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Dan di antara 2 khutbah ini seorang khatib itu kemudian duduk di antara 2 khutbah. Tentu ini juga yang kita akan lihat, apakah duduk di antara 2 khutbah itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib, atau dia hanya hukumnya sunnah saja. Sekalipun begitu, saya kira belum pernah kita melihat ada khatib pada hari Jumat itu tidak duduk di antara 2 khutbah. Ya, semuanya duduk di antara 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada 3 riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, yang kemudian diterima oleh Nafi. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman. Wa Rasulullah SAW khutbah pada hari Jumat itu dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian setelah dia berdiri dia duduk. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri lagi. Qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari ini. Dari hadis ini disebutkan, dijelaskan bahwa ya seperti yang saya pikir kita sudah pahami, karena setiap hari Jumat kita menyaksikan bersama bahwa seorang khatib itu tentu ketika dia akan menyampaikan khutbahnya, dia menyampaikan salam, kemudian duduk, baru kemudian berdiri lagi. Sudah menyampaikan khutbah pertama, baru kemudian duduk lagi. Sudah itu kemudian berdiri lagi. Itulah yang dilakukan, yang kita kerjakan sampai hari ini. Sekalipun tentu ada perbedaan pandangan ulama, tapi kelihatannya belum pernah kita menyaksikan ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh khatib. Saya belum pernah melihat ada hal yang berbeda ya yang terjadi pada khatib itu. Umpamanya ada khatib yang tidak duduk ya antara 2 khutbah, semuanya kemudian duduk. Itu yang pertama di jamaah maghrib. Yang kedua, yaitu hadis yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Ini salah satu sahabat yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Samurah mengatakan, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan.
yajlisu bainahuma, bahwa Rasulullah SAW itu khususnya khutbah Jumat itu memiliki 2 khutbah. Dan di antara 2 khutbah itu Rasulullah SAW duduk, yajlisu bainahuma. Tidak langsung khutbah pertama, langsung khutbah kedua. Rasulullah mengantarai khutbahnya itu khutbah pertama dan kedua dengan duduk sejenak. Sekalipun di sini tidak disebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, tapi yang jelas Rasulullah SAW, kata Jabir bin Samurah, itu duduk di antara 2 khutbah. Nah, di antara khutbah itu sebenarnya isinya apa? Yaqra'ul Quran wa yuzakirun nas. Nah, sekalipun di sini tidak disebutkan semua ya. Tentu dalam khutbah itu ada ayat-ayat yang dibacakan. Nah, itu yang biasa kita dengar ya, dalam setiap khutbah itu pasti ada ayat yang disampaikan. Selain itu yuzakirun nas, khatib itu juga mengingatkan kepada jamaah, mengingatkan kepada kita semua. Nah, di sini kita lihat bahwa memang khutbah Jumat itu sifatnya nasihat ya, sifatnya peringatan, bukan hanya sekedar khutbah saja, berbicara biasa-biasa saja. Bahkan seorang khatib pada hari Jumat itu sama sekali tidak dibenarkan untuk membuat jamaah itu menjadi ketawa. Kenapa? Karena isinya adalah mau'izah hasanah, isinya adalah nasihat. Nah, inilah bedanya sebagian khatib kita sekarang ini. Ada khatib itu yang maaf ya, sepertinya menjadi provokator ya, memprovokasi jamaah. Apalagi kita di Indonesia menjelang atau pada saat menjelang pilkada, pilpres, ya pileg, itu sering sekali kita mendengarkan khatib itu seperti provokator, seperti tim sukses ya. Padahal sebenarnya tidak dibenarkan. Isinya harus berupa nasihat. Tentu menasehati para jamaah. Ini menjelang kita pilpres, pilkada, pileg ini, mestinya menyampaikan pada jamaah semua bagaimana kita tidak saling membenci antara satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda pilihan. Menyampaikan kepada mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Bagaimana kepentingan umat Islam ketika kita bersatu umpamanya, tentu hal-hal yang seperti ini disampaikan. Inilah yang disebut dengan mau'izah hasanah. Jangan justru menjadi provokator, memprovokasi jamaah. Ya, apalagi ke depan ini, apalagi yang lalu ya, maaf ya, pada pilpres yang lalu luar biasa umat Islam itu terbelah. Yang sampai ini lagi yang terjadi pada masa yang akan datang. Kalau dia dukung ini, maka dia seperti ini. Dia dukung ini akan begini. Nah, kita sendiri yang rugi. Ya. Dalam khutbah itu kata Jabir bin Samurah itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan hadis-hadis Nabi, nasihat yang harus disampaikan. Tentu menyampaikan kebenaran, karena kalau Al-Quran hadis yang disampaikan, menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis, itu adalah kebenaran yang kita sampaikan ya. Nah, ini yang disebut dengan yuzakirun nas. Kemudian hadis yang terakhir, sebelum saya bacakan penjelasan hadis ini masih dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakhtubu qa'iman. Rasulullah SAW itu ketika dia khutbah itu dalam keadaan berdiri. Ya, Nabi tidak duduk kalau khutbah. Dan sudah berdiri, tsumma yajlis, dia kemudian duduk, artinya duduk. Tsumma yaqumu fa yakhtubu qa'iman. Kemudian dia berdiri lagi sesudah duduk. Kemudian dia menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri.
Kata Jabir bin Samurah, "Faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzab." Kalau ada informasi yang sampai kepada kamu, ada yang menginformasikan, ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan duduk, faqad kadzab, itu artinya bohong. Maksudnya bisa jadi ada orang yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pernah khutbah dalam keadaan duduk. Kan seperti saya sekarang ini Pak, kan khutbah namanya. Khutbah itu kan artinya pidato ya. Cuma beda khutbah Jumat dengan khutbah seperti sekarang. Kalau khutbah Jumat itu memang jadi rangkaian yang tidak terpisahkan dengan salat Jumat. Kalau khutbah sesudah maghrib, antara maghrib isya, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan salat maghrib dan isya, nggak ada hubungannya. Cuma ya ketika kita mengikuti ceramah atau khutbah antara maghrib dan isya, kita duduk mendengarkan, maka selama kita duduk, kita dinilai, dihitung melaksanakan salat sunnah terus. Dan salat sunnah kita itu dihitung salat sunnah yang sempurna. Ya, karena bisa jadi kita salat sunnah itu rakaatnya cukup banyak, ternyata isinya melompong, itu isinya kosong. Tapi kalau kita mendengarkan khutbah atau ceramah ya antara maghrib dan isya, jangan pernah kita ragu, itu dinilai kita salat itu. Sehingga saya sering mengatakan gini, kalau ada penceramah tidak usahlah salat, karena itu dinilai salat. Ya, kita sedang ceramah, Joko Tosi mas sempaja koro, baru di depannya lagi penceramah dia salat. Ya untung kalau dia tidak lihat penceramah, kalau dia salat, jangan sampai sementara salat, nah lihat-lihat juga penceramah. Nah itu kan, ya gitu. Kan ada yang begitu Pak. Ya. Cuma beda ya, beda dengan kalau kita sedang mendengarkan ceramah, kan boleh juga sambil kita berzikir, bertasbih. Wah itu tambah banyak lagi pahalanya. Ya. Cuma yang seperti ini yang saya katakan tadi, saya lihat itu semakin hari itu semakin menurun itu animo masyarakat kita mendengarkan ceramah. Tapi kalau mendengarkan musik, wah luar biasa itu. Kalau ada artis yang datang di Kota Makassar baru jam 3 sore itu sudah penuh itu lapangan, karena mereka mau joget. Mereka bawa minuman memabukkan, ya. Sementara kalau ulama yang datang, waduh tidak tertarik mereka itu. Ya, ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kondisi sahabat ya pada masa Rasulullah SAW, di mana para sahabat itu ketika mereka mengetahui kedatangan Rasulullah di satu tempat, mereka pada ngumpul itu. Nabi mau datang, oh mereka pada datang semua. Ya, sehingga kalau ada yang kebetulan tidak sempat datang ya karena sesuatu dan lain hal itu, ya sahabat itu kemudian pernah kan sesuatu, dia kemudian menuding sahabat itu munafik. Coba kalau ini yang terjadi, banyak sekali orang munafik hari ini, dan memang begitu secara perilaku banyak sekarang. Ya, banyak sekali. Kayak berislamnya luar biasa, tapi tidak mau. Kalau ada ulama yang datang, waduh tidak respect dia, apalagi kalau bukan ustaznya, bukan ulamanya. Nah, tapi kalau ulamanya luar biasa. Karena ada fenomena seperti ini sekarang di tengah masyarakat kita. Sepertinya apa ya, para ulama itu, ustaz itu dipilah-pilah juga. Ini ustaznya ini ulamanya ini. Ini fakta yang terjadi. Padahal mestinya kan tidak, karena sama-sama sumber utama yang disampaikan itu ya Al-Quran, hadis. Ya, sekalipun memang pasti berbeda. Ada perbedaan pandangan. Saya lanjutkan, faman nabaka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzab. Kalau ada informasi yang disampaikan kepada kamu bahwa Nabi itu khutbah dalam keadaan duduk, kata Jabir bin Samurah, faqad kadzab, itu betul-betul bohong itu.
Ya, faqad wallah sallaitu ma'ahu aktsara min alfai shalah. Ya, dia mengatakan, saya demi Allah ya, kata Jabir bin Samurah, saya mengikuti Rasulullah SAW salat itu lebih dari 2000 kali salat. Lebih dari 2000 kali. Tapi tentu bukan lebih 2000 kali salat Jumat ya. Karena Nabi cuma berapa kali salat Jumat selama hidupnya. Karena salat Jumat itu kan nanti disyariatkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam setahun kan 52 kali. Kalau 10 tahun ya berapa itu? 520 kali. Dan Nabi hanya 10 tahun di Madinah. Jadi bukan yang dimaksud di sini bukan salat Jumat. Itu adalah semua salat. Dia mengatakan lebih 2000 kali saya ikut salat sama Nabi. Ya, kalau Nabi khutbah, khususnya khutbah Jumat ya, Rasulullah SAW itu selalu berdiri, tidak melakukannya dalam keadaan duduk. Karena kalau ceramah-ceramah biasa, khutbah biasa, apalagi menyampaikan hal-hal yang penting sifatnya, biasa kan Nabi menyampaikan sesudah salat. Dan salat, salam, salat sunnah, kemudian dia menghadap, terutama kalau sudah usai subuh ya, dia langsung menghadap kepada sahabatnya. Dia bertasyahud, kemudian dia mengatakan amma ba'd. Dia menyampaikan kepada sahabatnya dalam keadaan duduk. Sehingga yang dimaksud di sini tentu itu adalah khutbah itu dalam keadaan berdiri, khususnya saat khutbah Jumat. Saya ingin membacakan dulu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Dari beberapa hadis yang saya bacakan tadi, ya, Al-Imam An-Nawawi memberi penjelasan, wa fi hadhihi riwayah dalilun li mazhab Syafi'i wal aktsarin anna khutbatal jum'ah la tasihhu minal qadir 'alal qiyam illa qa'iman fil khutbatain. Dari riwayat yang disebutkan tadi ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Tentu juga dalil dari mazhab mayoritas ulama itu, bahwa khutbah Jumat itu tidak sah. Ya, tidak sah minal qadir al qiyam illa qaim. Orang yang mampu berdiri tidak boleh dia khutbah kecuali dia berdiri. Sepertinya beliau mengatakan kalau tidak mampu berdiri, ya bisa saja khutbah dalam keadaan duduk ya. Karena itu disebutkan dalam hadis ini bahwa kana yakhtubu qa'iman, Nabi itu khutbahnya berdiri. Kalau ada orang yang khutbah dan orangnya mampu berdiri terus kemudian dia duduk, maka khutbahnya itu dianggap tidak sah. Kalau khutbahnya tidak dianggap sah, tentu berimplikasi pada pelaksanaan salat Jumat. Karena ya sebagian besar ulama mengatakan khutbah Jumat, salat Jumat itu nanti dianggap sah ketika disertai dengan khutbah. Kalau hanya salat Jumat saja baru pergi, itu tidak sah itu. Menurut mayoritas pandangan ulama, sekalipun ada juga ulama mengatakan tidak, yang rukun itu hanya khutbah, ya, hanya salatnya saja. Tapi bagi saya sekalipun ada pandangan seperti itu, jangan kita ikuti itu. Ya, jangan kita ikuti. Coba bayangkan, Pak. Kalau tapi kayaknya begitu semua sekarang ya. Jauh lebih banyak begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena nanti pada berdatangan itu kalau mau salat, artinya dia tidak ikut khutbah sebenarnya. Ya, dia tidak ikut khutbah. Banyak yang begitu. Duduk dulu di luar sana sambil merokok. Mungkin juga minum kopi. Ya. Karena sekarang kan masjid banyak yang warkop ya. Sebenarnya bagus itu ada warkop itu dekat masjid. Tapi jangan kemudian di warkop dia duduk sambil menunggu khatibnya selesai. Ya kan? Itu yang terjadi di beberapa tempat itu. Apalagi kalau sudah ada penjual banyak di situ, penjual baju, penjual apa. Kita khutbah di sini, mereka juga khutbah di bawah, dan luar biasanya di bawah itu banyak sekali khatibnya. Banyak sekali khatib. Ributnya luar biasa. Ya. Nah, ini yang pertama dulu, bahwa dari riwayat ini kalau orang mampu berdiri
itu tidak boleh dia khutbah kecuali dalam keadaan berdiri. Ya, wala yasihhu hatta yajlisa bainahuma. Dan tentu tidak sah sampai kemudian duduk di antara dua khutbah. Ya. Wa annal jum'ah la tasihhu illa bi khutbatain, ini tadi yang saya katakan. Dan salat Jumat itu tentu tidak sah kecuali disertai dengan khutbah Jumat. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan saya sudah datang ini mendengarkan khutbah. Cuma persoalannya sepertinya dia juga tidak ikut khutbah ya, karena dia juga di luar masjid. Bahkan lebih parah lagi, dia masuk di masjid, ya lebih banyak ceritanya di dalam. Banyak cerita. Itulah yang kita dengarkan ya dalam beberapa riwayat tadi situ, bahwa kalau khatib sedang khutbah itu, fa iza kharaja al-khatibu 'alal mimbar atau fa iza sa'ida al-khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum. Ini Ustaz Ambo ini setiap Jumat dia sampaikan ini. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada yang berbicara di antara kita. Jangan ada yang berbicara. Fala yatakallamu ahadukum. Faman takallama fala jum'atalah. Siapa yang berbicara maka ya tentu tidak ada nilai dari salat Jumatnya, tidak ada pahala yang didapatkan, sia-sia itu. Ya, sia-sia. Qala al-qadi dhahaba 'amatul ulama ila ishtiratil khutbatain li sihhatil jum'ah. Al-qadiyat mengatakan bahwa pada umumnya ulama menganggap bahwa khutbah Jumat itu menjadi sah tidaknya salat Jumat. Saya ingin mengatakan sebenarnya banyak orang yang tidak sah salat Jumatnya, Pak. Banyak sekali orang yang tidak sah salat Jumatnya. Kenapa? Karena dia tidak ikuti khutbah. Ya, dia tidak ikuti. Makanya Nabi kan mengatakan al-khutbatu makanatuha rakatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Sama. Sehingga pada umumnya ulama mengatakan ya itu sah. Sah dan tidak sahnya salat itu juga tergantung pada khutbah Jumat. Nah, karena itu adalah seperti sama kalau kita sedang sholat ya. Ya, makanya khutbah itu jangan sama sekali khatib itu berbicara sembarang, apalagi membuat sampai ketawa-ketawa orang. Kalau di ceramah biasa silakan saja, apalagi kita di Indonesia memang aneh bin ajaib itu. Kita paling senang kalau ada khatib itu penceramah itu cengengesan kita terus, ketawa dari awal sampai akhir. Aduh, saya mengikuti ceramah di situ enaknya luar biasa. Kenapa enak? Wih, baru naik itu sudah ketawa Miki sampai selesai. Apa yang ditangkap dari situ? Apa yang kita ambil? Ya kalau memang mau ketawa, ndak usah pergi ke masjid, pergi nonton komedi sana, ndak usah pergi lihat khutbah, dengarkan khutbah. Kalau memang itu yang diinginkan. Ya. Nah, memang sekarang ini ada penceramah baru naik itu sudah menarik sudah ketawa semua orang. Macam-macam yang dilakukan. Ya seperti komedian ya. Komedian. Wa anil Hasan al-Basri wa ahlu zahir wa riwayat Ibn al-Majishun an Malik annaha tasihhu bila khutbah. Ini pendapat yang lain ya. Ini pendapat yang lain, tapi ini pendapat minoritas. Karena dia menyebut pandangan Hasan Basri dan sebagian dari ahlu zahir, mazhab Zahiriyah ya. Itu pula riwayat dari Ibnul Majishun an Malik mengatakan annaha tasihhu bila khutbah. Sekalipun ada pendapat seperti ini, tapi tolong jangan diikuti ini. Mereka mengatakan salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Ya, salat Jumat itu sah tanpa ada khutbah. Tapi kan hanya beberapa orang saja yang berpandangan begitu. Ya, kalau mayoritas ulama mengatakan tidak, itu menjadi syarat sahnya salat Jumat.
Wa haka Ibnu Abdil Bar ijma' al-ulama ala anna al-khutbah la takunu illa qa'iman liman ataqa. Bahkan Ibnu Abdil Bar ya menyampaikan bahwa ulama sebenarnya sudah sepakat khutbah itu, khutbah Jumat maksudnya, tidak boleh, tidak harus dilakukan dalam keadaan berdiri bagi orang yang sanggup berdiri. Sekalipun ada yang menyebut berpandangan seperti Abu Hanifah yang mengatakan yasihhu qaidan, sah khutbah Jumat itu dilakukan dalam keadaan duduk. Walaisal qiyamu biwajib, berdiri itu bukan hal yang wajib. Tapi kan memang pandangannya siapa? Pandangannya Abu Hanifah kan sangat selalu menggunakan rasio ya. Inilah mazhab yang paling banyak menggunakan rasio, akal. Bisa saja mereka berpandangan bahwa khutbah kan intinya adalah memberikan peringatan, memberi peringatan ya. Jadi kalau yang penting sudah menyampaikan, memberikan peringatan, menyebutkan ayat-ayat hadis, sekalipun tidak dalam keadaan berdiri, sah itu. Ini pendapatnya Abu Hanifah ini. Ya, pendapatnya Abu Hanifah. Yasihhu qaidan walaisal qiyamu biwajib. Sementara Imam Malik wa qala Malik huwa wajib. Imam Malik mengatakan wajib berdiri. Tetapi dia mengatakan begini, lau tarakahu asa'a wa sahhatil Jumat. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan itu berdiri, tidak berdiri, dia duduk, khatibnya berduduk, itu sebenarnya tidak bagus, itu jelek itu. Ya, dia tidak mengatakan tidak sah. Wasahhatil khutbah, dan khutbah itu mas, wasahhatil Jumat, dan salat Jumat itu tetap sah. Salat Jumat itu tetap sah. Ya, kalau kita melihat pandangan para ulama di sini, sepertinya khatib dimanapun di seluruh dunia, tentu kita tidak hanya pernah di Makassar ya, bisa jadi ada yang sering ke luar negeri. Pernah gak kita melihat khatib itu dalam keadaan duduk? Saya pikir tidak pernah ya. Yang pernah saya lihat itu, tapi ini sudah kebablasan berislamnya ya, sudah kebablasan menggunakan rasionya. Bahkan ada yang membolehkan khatib itu bukan laki-laki Pak, membolehkan khatib itu perempuan. Yang namanya Aminah Wadud itu di Amerika. Aminah Wadud itu, dia menjadi khatib itu Pak, khatib di Amerika ya. Kenapa? Orang Amerika itu kan banyak lebih, rasionya itu lebih dikedepankan ya. Wah, sebenarnya agama itu ada apa ya, jauh lebih banyak. Pelaksanaan agama itu harus berdasarkan keimanan saja. Sumbernya di sini, bukan di sini. Karena kalau kita beragama semua sumbernya dari akal, ya repot sekali kita beragama sebenarnya. Repot sekali karena banyak hal yang akal kita tidak bisa sampai. Banyak gitu. Kenapa kita sholat Jumat, sholat maghrib itu 3 rakaat, Isya nanti 4? Di mana logikanya itu? Susah dilogikakan. Makanya kita harus percaya kepada orang yang menyampaikan informasi itu. Siapa? Itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Kita percaya itu tempatnya di sini, bukan di sini. Sekalipun ya bisa jadi apa yang disampaikan itu kemudian itu juga tidak bisa dilepaskan dengan dengan rasio. Ya, dengan rasio. Tapi jangan semua dilogikakan, tidak semua bisa. Semua bisa. Nah. Jadi ada yang menyebut begitu. Ya. Jadi Imam Malik mengatakan ya sah saja kalau khatibnya duduk sekalipun dia mampu berdiri. Ya, tetapi salat Jumatnya itu jelek itu. Tidak bagus.
Ya, sekalipun tidak bagus ya salat Jumatnya tetap sah. Sama dengan kita Pak ya. Kalau ada orang yang salat ya kan kemudian santai-santai saja begini seperti orang berdiri biasa-biasa saja, secara syariat kan itu sah itu salatnya. Tapi kan itu jelek. Itu tidak bagus. Ya itu tidak bagus. Menarik apa yang disampaikan kemarin oleh Profesor Mahfud MD ya. Beliau sempat minggu lalu itu. Sampai-sampai saya tidak mengikuti semua Saya tidak salat Isya minggu lalu kan. Karena saya mengikuti ada beliau melakukan kunjungan ke kampus kami, memberikan ya banyak hal yang disampaikan. Berikan ceramah di malam hari itu yang mengatakan begini, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu tidak salah. Saya dari dulu juga berpandangan begitu, tidak salah itu. Kan ada kan lagu-lagu Jawa ya. Kemudian kita baca dengan lagu Jawa sebenarnya tidak salah. Yang salah itu ketika tajwidnya salah, bacaannya salah, itu ya salah. Ya salah. Karena bisa jadi orang membaca Al-Quran itu dengan langgam Arabnya ya. Cuma kata beliau tidak salah, cuma tidak bagus. Karena tidak biasa. Tidak biasa. Dan tentu ya tetap mendapat pahala kalau dia baca begitu. Coba apa lagu-lagu Bugis itu, Bugis Makassar ya, yang kita hafal umpamanya, kita mencoba mengikuti irama Bugis Makassarnya, lagu-lagu Bugis Makassarnya dengan membaca ayat Al-Quran, itu secara syar'i boleh, sah ya. Tetapi kan itu jelek, tidak bagus, karena tidak terbiasa kita. Terbiasa. Wa kan Abu Hanifah wa Malik wal jumhur al-julusu bainal khutbatain sunnah. Ini lagi-lagi Abu Hanifah, Malik dan jumhur ya mengatakan duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah, laisa biwajib. Bukan hal yang wajib. Bahkan tidak menjadi syarat, wala syarat. Sementara mazhab Syafi'i annahu fardun wa syartun li sihhatil khutbah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu wajib itu, dan itu menjadi syarat sahnya khutbah. Ya, menjadi sahnya saat khutbah. Dia Abu Hanifah mengatakan itu hanya sunnah saja. Hanya sunnah. Kalau Syafi'i itu tegas. Kenapa Syafi'i itu tegas? Karena dia berdasar pada hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi itu tidak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Maaf, tidak pernah duduk di antara khutbah dua khutbah itu selalu dilakukan. Makanya tadi Jabir bin Samurah mengatakan, kalau ada yang mengatakan Nabi itu pernah tidak duduk di antara dua khutbah, itu adalah informasi yang bohong itu. Kalau seperti itu artinya apa? Wah, itu memang wajib itu. Nah, disinilah ulama biasa berbeda pendapat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan memang secara ayat ini tidak boleh, tidak ya, harus begini. Hanya Nabi praktekkan saja. Kemudian dijelaskanlah oleh para ulama. Jelaskan para ulama. Nah, disinilah kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW ini. Ya, qala Tahawi lam yakul hadza ghaira Syafi'i. Cuman kata Tahawi, pendapat ini yang mengatakan bahwa duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat sah khutbah itu hanya Imam Malik saja, Imam Syafi'i saja. Yang lainnya itu tidak menyebut begitu. Wa dalilu Syafi'i annahu sabata hadza an Rasulillah sallallahu. Tapi dalil dari Imam Syafi'i, di samping hadis-hadis yang saya bacakan tadi, itu juga ada dalil yang lain yang sumbernya tentu dari Rasulullah SAW yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Pertanyaan saya, kapan kita melihat Rasulullah salat? Pernahkah kita melihat Nabi salat? Tentu tidak pernah. Tapi bagaimana kita mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah? Ya, saya melihat Rasulullah. Tentu informasinya itu kan bersambung itu. Tidak pernah putus informasi itu dari Nabi sampai hari ini.
Pernah nggak berputus? Tidak pernah putus. Nggak pernah. Sejak Islam itu datang sampai hari ini tidak pernah ada jeda sedikit pun keterputusan itu. Selalu bersambung terus. Apalagi sekarang ini sedikit sekali saya mau sampaikan, karena sebagai umat Islam itu saya merasa tidak bisa menerima pandangan seorang peneliti Eropa, peneliti Barat, yang mengatakan bahwa umat Islam hari ini dan beberapa ratus tahun yang lalu, seribuan tahun yang lalu salah kiblatnya. Mungkin pada kita lihat ini minggu ini itu keluar. Ada penelitian seorang peneliti dari Eropa itu, dari Barat. Dia mengatakan, saya melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun. Saya menemukan ternyata umat Islam itu kiblatnya salah. Sebenarnya mereka mengatakan umat Islam itu tidak ada sah ibadahnya itu. Kenapa? Karena tidak menghadap ke kiblat. Dia menganggap Ka'bah itu bukan kiblat kita. Ini aneh ini. Sementara dari dulu tempat kiblat itu di situ, tidak pernah berubah. Mana pernah berubah? Jadi hati-hati kita dengan provokasi begini, bisa mengobrak-abrik keimanan kita. Dan tentu itulah keinginan mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Yang melakukan itu orang Eropa, orang Barat. Ya. Cuma mereka, kehebatan mereka itu disertai dengan kekuatan teknologi modern yang mereka lakukan, penemuan itu yang kita tidak punya. Ini yang kita tidak punya, sehingga ya kalau mereka melakukan apa saja yang diinginkan bisa saja. Termasuk mengatakan Al-Quran yang ada itu sebenarnya ciptaan Muhammad, bahasa Muhammad itu, dengan memberikan bukti-bukti yang kalau orang lemah imannya ya ikut ke mereka. Ini bahaya kalau sudah ada ilmuwan muslim juga ikut pandangan-pandangan begitu, dan itu ada biasanya. Terutama yang mereka dididik, para ilmuwan yang dididik di barat itu. Ini yang penting saya kira, karena ini sudah mencoba masuk pada area yang sangat sensitif dalam Islam, termasuk dalam area arah kiblat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.